Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahu adzim. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita semua baik. Masya Allah. Gimana kabar dengan teman-teman yang ada di rumah? Kakak kelas 9, kakak kelas 8, dan kakak kelas 7. Semoga semuanya baik dan menyenangkan ya. Amin. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini untuk menemani persiapan buka adalah bersyukur dipertemukan kembali dengan Ramadan terbaik. Kata kunci Ramadan 2025 adalah kebahagiaan, Ramadan terbaik, perencanaan dan kualitas. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ibadah. Mengapa demikian? Sebab ibadah itu bermakna penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bersyukur itu secara otomatis ingat kepada Allah. Ingat itu zikir. Sedangkan zikir merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur merupakan ungkapan terima kasih. Dengan demikian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Bayangkan saja, ketika bangun, tiba-tiba kita tidak bisa melihat, suasana menjadi gelap. Atau coba renungkan lagi, lebih dari itu, kita diberi kesempatan hidup setelah tidur. Lantas, bagaimana jika kita tidur malam hari dan ternyata tidak bisa bangun? Kita sudah tidak ada di dunia. Coba lebih serius lagi membayangkannya. Serius, saudara-saudara kita di Gaza Palestina, negaranya dibombardir, bahkan genosida. Kebayang nggak? Ribuan orang yang dicintai wafat, banyak rumah, kendaraan hancur semua. Harta benda hilang, mau makan dan minum aja susahan. Kalau siang diselimuti dengan teriknya panas matahari, dan malam yang diselimuti dengan dinginnya malam. Masa depan sudah tidak tergambar dengan kehancuran yang ada. Dengan kondisi tersebut, kita merasa ada yang kurang, hilang, dan bahkan sedih yang mendalam. Kesadaran atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu tidak jarang baru terasa ketika sudah menghilang. Baik, diajarkan di surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dari penjelasan teman-teman kalian tadi di atas, itu sangat keren dan sangat bagus. Pertama tadi dianalogikan bagaimana ternyata pas bangun tidur itu mata kita tidak bisa melihat lagi. Atau tadi digambarkan juga pas kita tidur tuh
Pak Rozak kalau ngantuk pengennya tidur. Nah, ngantuk banget tuh. Ingin tidur nggak? Ingin kan ya? Itu artinya tidur itu juga sebuah kenikmatan tersendiri untuk merehatkan badan kita. Terus tadi digambarkan juga teman-teman kita yang ada di Gaza atau saudara-saudara kita di negeri kita yang dalam hidupnya serba kekurangan atau susah. Itu artinya banyak saudara kita di luar sana yang dalam kehidupannya mungkin tidak seperti yang kita rasakan saat ini. Itu artinya ibrah, mengambil ya, terutama mengambil pelajaran yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu. Karena yang paling penting adalah semua ibrah ya, mengambil pelajaran. Karena terkadang sudah dikasih tahu, sudah dinasehatin, mungkin itu seperti pepatah yang hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tidak bisa mengambil ibrah dari perjalanan yang disampaikan. Yang kedua diajarkan juga di surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum. Siapa yang bersyukur pada Allah dari nikmat karunia yang tidak seperti tadi digambarkan di atas, kita masih bersama orang tua kita yang kita cintai, kita masih bersama keluarga ya, kita masih bersama teman-teman, masih belajar, masih menikmati suasana thalabul ilmi, dan itu sebuah kenikmatan yang harus disyukur. La azidannakum, maka di saat kita bisa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, la azidan, terutama syukur dipertemukan di bulan Ramadan. Tadi apa temanya? Bersyukur dipertemukan kembali dengan Ramadan terbaik. Bersyukur dipertemukan kembali dengan Ramadan terbaik. Kenapa Ramadan terbaik? Iya, karena memang Ramadan yang kita temukan saat ini adalah Ramadan yang harus kita maksimalkan sebagai seorang makhluk. Ini bagian dari bentuk syukur kita. Agar apa? La azidan. Dan ingat yang berikutnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mengingkari nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau dengan perbuatan, yaitu berusaha mengkaji hadis-hadis beliau dan berusaha meniti jalan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya teman-teman, tidak terasa kita dipertemukan Ramadan kembali. Kenapa di sana tadi ada kata kunci kebahagiaan? Ya kan, kata kuncinya kebahagiaan, Ramadan terbaik, terus perencanaan dan kualitas. Pertama bahagia. Kenapa bahagia? Pak Rozak tuh bahagia. Kenapa? Tak jarang di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa ketemu Ramadan. Apalagi Pak Rozak sudah menjalani kehidupannya hampir setengahnya lebih. Itu artinya sudah dekat dengan takdir Allah. Bisa jadi kan, kalau kalian bisa jadi berpikirnya masih panjang karena masih merasa bocil, umurnya masih belasan tahun. Nah, Pak Rozak sama anggaplah 40 tahun, berarti Pak Rozak sudah bertemu Ramadan 40 kali. Kalian sama 13, 14, 15, itu artinya kalian sudah bertemu 14, 15 kali pertemuan. Itu artinya sudah menganjak dewasa di setiap tahunnya kita bertemu Ramadan. Itu artinya harus ada tadi Ramadan terbaik, ada peningkatan. Tadi ada perencanaan dan kualitas. Mudah-mudahan kita dipertemukan ya di bulan Ramadan ini dan diajarkan oleh Rasulullah kan jauh-jauh hari dari persiapan. Nah, tadi dikatakan di awal ini bagian dari persiapan kita. Persiapan dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan akhirnya kita sampai puncak wabali kenal Ramadan. Doanya seperti apa, Faras? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban,
dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Maksud dan nilai yang terkandung dari doa tersebut adalah bahwa kita memohon keberkahan khusus di bulan Rajab dan Sya'ban. Keberkahan yang mencakup segala kebaikan dalam ibadah, rezeki, dan kehidupan. Rajab dan Sya'ban adalah bulan persiapan menuju Ramadan. Meningkatkan kualitas ibadah sejak bulan Rajab dan Sya'ban, mengingatkan bahwa bertemu dengan Ramadan adalah sebuah anugerah dari Allah, mengajarkan untuk bersyukur atas kesempatan beribadah, mendorong untuk menyusun target ibadah seperti target tilawah yang akan dilakukan oleh kita. Nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbul, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Rawahul Hakim. Ya, artinya siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Baik, kira-kira nih pesan apa yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Tadi kan ada dari hadis yang barusan dibacakan itu. Kalau kita sebagai seorang pedagang, kalau ya hari ini lebih baik dagangnya, ya berarti ada keuntungan kan, maksudnya ada keuntungan dalam dagang. Cuman kalau ternyata yang dijual hari ini sama, maksudnya dari dia belanja, terus yang dijual juga maksudnya nggak lebih dari, berarti dia kategorinya orang yang rugi, maksudnya nggak ada keuntungan, itu kan rugi itu. Apalagi kalau hari ini dagangannya nggak terjual, berarti kan nggak rugi, apa namanya, dia tidak beruntung, atau dalam tadi dikatakan di apa namanya di hadisnya itu sebagai orang yang celaka. Maka upaya yang kita lakukan, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan. Tadi istilahnya apa? Ramadan terbaik, insya Allah. Apa pesan yang ingin disampaikan coba? Ramadan terbaik. Kenapa Ramadan terbaik? Karena Ramadan yang sampai pada kita sekarang berbeda dari Ramadan tahun kemarin. Kenapa berbeda? Ya harus berbeda guys. Seperti penjelasan tadi, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Siapa sih yang dari kita yang tidak menginginkan yang terbaik? Semua pasti senang jika mendapatkan yang terbaik, seperti nilai terbaik, sekolah terbaik, pasangan terbaik, atau apa terbaik. Sesuatu yang terbaik juga tidak didapatkan secara cuma-cuma. Semua butuh perjuangan dan pengorbanan. Baiklah teman-teman, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa, selamat berbahagia di bulan Ramadan yang terbaik, yang penuh perencanaan dan juga kualitas. Semangat! Kita tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.